Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Husna Fasya, NIM 2002115020206 dari kelas A. Teori. Teori adalah ungkapan umum apakah arsitektur itu tujuan yang dicapai dan bagaimana cara terbaik untuk merancang. Sebagian besar perancang arsitektural merupakan kegiatan merumuskan daripada kegiatan menganalisis dengan memadukan bermacam ragam unsur dalam cara-cara keadaan-keadaan baru, sehingga hasilnya tidak semuanya dapat diramalkan. Teori dalam arsitektur mengemukakan arah, tapi tidak dapat menjamin hasilnya. Dalam menganjurkan cara-cara khusus untuk memandang arsitektur, para ahli teori seringkali mendasarkan diri pada analogi. Kemudian, analogi. Analogi adalah persamaan atau penyesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Kias KBBI 2019 menurut Kate J. Holyoak dan Paul Tark dalam Zar-Zar 2008, analogi dapat digunakan dengan bermacam-macam cara. Salah satunya adalah sebagai alat komunikasi seorang di dalam mengekspresikan pemikirannya secara tidak langsung. Analogi adalah salah satu pendekatan bentuk yang digunakan dalam desain arsitektur. Dalam bukunya Design in Architecture, Geoffrey Broadbent mengatakan bahwa mekanisme sentral dalam menerjemahkan analisa-analisa ke dalam sintesa adalah analogi. Pernyataan ini maksudnya adalah bahwa pendekatan analogi bukan hanya sekedar menjiplak bentuk objek alam yang dianalogikan, tapi diperlukan proses-proses analisis dalam merangkainya sehingga menghasilkan bentuk baru yang masih memiliki kemiripan visual dengan objek yang dianalogikan. Hal yang penting dalam analogi adalah persamaan antara bangunan dengan objek yang dianalogikan. Persamaan di sini bukan berarti benar-benar serupa dengan objek dan hanya diperbesar ukurannya saja, tetapi yang dimaksudkan adalah persamaan berupa pesan yang disampaikan. Pendekatan analogi dibagi ke dalam 3 macam, yaitu analogi personal, analogi langsung, dan analogi simbolik. Yang pertama, analogi personal atau personal analogy. Analogi secara personal berarti sang arsitek membayangkan dirinya sendiri sebagai bagian dari permasalahan dalam desain arsitektur. Contohnya, apabila ia arsitek membayangkan dirinya sebagai bangunan yang menghadap ke suatu arah tertentu, bagaimana cahaya matahari yang diterimanya. Contoh, Eiffel Tower, Paris, Perancis. Menara Eiffel menggunakan pendekatan analogi di mana sosok yang dipakai adalah wanita yang feminim dan elegan. Bagaimana seorang wanita anggun berdiri dan bagaimana bentuk tubuhnya yang elegan. Yang kedua, analogi langsung atau direct analogy. Analogi langsung merupakan analogi yang paling mudah dipahami oleh orang lain. Dalam analogi ini, arsitek menyelesaikan permasalahan dalam desain dengan fakta-fakta dari berbagai cabang ilmu lain yang sudah diketahui umum. Misalnya seperti pengaturan cahaya pada bangunan yang menggunakan prinsip kerja diafragma pada mata. Contoh, a John Wax Building Frank Lloyd Wright. Pada bangunan ini terdapat elemen-elemen yang dianalogikan dengan bunga water lily, yaitu pada bagian kolomnya. Pada bagian atas kolom dibentuk lingkaran-lingkaran yang lebar sehingga menyatu dari suatu kolom ke kolom lain, dan terbentuk langit-langit yang dapat dianalogikan sebagai bentuk daun pada bunga water lily. Sedangkan kolom-kolom diibaratkan seperti tangkai bunga water lily. Selanjutnya yang terakhir, analogi simbolik atau symbolic analogy. Pada analogi simbolik, arsitek menyelesaikan permasalahan dalam desain dengan memasukkan makna tertentu secara tersirat. Analogi ini merupakan bentuk analogi secara tidak langsung. Unsur-unsur yang dimasukkan dapat berupa perlambangan terhadap sesuatu, mitologi lokal, atau simbol lainnya. Contoh, rumah tradisional Bali. Rumah tradisional Bali menyimbolkan tubuh manusia, di mana atap mempresentasikan kepala, tubuh bangunan adalah badan manusia, dan umpak adalah kaki manusia. Umpak mempresentasikan kaki manusia yang digunakan untuk berdiri kokoh. Sementara bangunan mempresentasikan badan manusia yang memiliki beberapa fungsi untuk menjalankan kehidupan. Atap melambangkan kepala yang menjadi identitas dan bersifat sakral. Kemudian selanjutnya terdapat 9 jenis analogi dalam arsitektur, yaitu yang pertama analogi matematik. Beberapa ahli teori menganggap bahwa bangunan-bangunan yang dirancang dengan bentuk-bentuk murni, ilmu hitung dan geometri seperti Golden Section akan sesuai dengan tataan alam semesta dan merupakan bentuk yang paling indah.
Analogi matematis adalah analogi yang berdasarkan pada ilmu hitung dan geometri dalam pengambilan keputusan dalam arsitektur. Kemudian yang kedua, analogi biologis. Analogi biologis adalah analogi yang berdasarkan pada pemahaman dan pertimbangan biologis. Analogi ini menghasilkan dua bentuk teori arsitektur atau bentuk arsitektur, yaitu organik dan biomorfik. Bentuk organik bersifat sangat umum dan memusatkan perhatian pada hubungan antara bagian bangunan atau antara bangunan dan ronannya. Sedangkan bentuk biomorfik bersifat lebih khusus dan memusatkan perhatian pada proses pertumbuhan dan kemampuan pergerakan yang berkaitan dengan organisme. Yang ketiga, analogi romantis. Analogi romantik merupakan kaidah-kaidah yang pernah ada, diurai dalam bentuk berbeda, masih berkiblat pada masa lalu, masih ada nilai-nilai, misalnya kolom Romawi dibuat berbentuk lain. Yang keempat, analogi bahasa atau linguistik. Analogi linguistik memandang bahwa bangunan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada para pengamat dengan salah satu dari tiga cara, yaitu yang pertama model tata bahasa, yang kedua model expressions, yang ketiga model semiotik. Yang kelima, analogi mekanik. Analogi yang menekankan pada mekanisme atau bekerjanya sebuah sistem. Yang menjadi perhatian adalah mekanisme yang ada di arsitektur, mekanisme gaya, pendayagunaan ruang ke ruang lain, mekanisme struktur, wujud, dan fungsi. Yang keenam, analogi pemecahan masalah. Analogi ini sering disebut sebagai pendekatan rasionalis, logis, sistematik, atau parametrik terhadap perencanaan arsitektur. Yang ketujuh, analogi adosis. Dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan langsung dengan cara menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh dan tanpa mengarah ke suatu tujuan atau cita-cita. Pedoman apa saja dapat dipakai untuk mengukur rancangan tersebut. Yang kedelapan, analogi bahasa pola. Pendekatan tipologis atau pola menganggap bahwa hubungan lingkungan perilaku dapat dipandang dalam pengertian satu satuan yang digabungkan untuk membangun sebuah bangunan atau suatu rona kota. Yang kesembilan, analogi dramaturgi. Dalam analogi dramaturgi, arsitek bertindak seperti dalang yang mengatur aksi dan menunjangnya. Selanjutnya, berikut ini adalah 3 analogi dari tokoh-tokoh arsitektur. Yang pertama yaitu Ridwan Kamil. Dikenal oleh masyarakat luas sebagai wali kota Bandung periode 2013 sampai 2018 sebagai pemimpin yang luas dan menciptakan kota Bandung yang ramah lingkungan dan semakin tertata rapi dengan desain-desain ruang kota yang telah dirancang oleh beliau sendiri. Ridwan Kamil merupakan lulusan ITB jurusan arsitektur pada tahun 1995. Setelah lulus, ia memilih untuk bekerja di Amerika Serikat. Yang kedua, Renzo Piano lahir di keluarga kontraktor Genoa, Italia pada 14 September 1937. Dia lulus dari jurusan arsitektur Milan Policentric pada tahun 1964. Karena pengaruh ayahnya, dia pun memilih minat pada konstruksi bangunan. Dan ia mengakui bahwa dia juga seharusnya menjadi kontraktor, jadi daripada disangka memilih arsitektur atau kontraktor, ia lebih menyatakan bahwa arsitekturnya memiliki warisan berupa minat. Yang ketiga, Le Corbusier. Le Corbusier adalah arsitek Swiss yang terkenal dalam aliran rancangan atau desain international style, bersama dengan Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, dan Theo van Doesburg. Ia juga adalah seorang perencana perkotaan, pelukis, pemahat, penulis, dan perancang perabot. Selanjutnya, paradigma kosmologi. Paradigma mitologi dan kosmologi adalah paradigma yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan atau kosmos atau alam semesta. Sesuai dengan penjelasan Romo Mungunwijaya, kebanyakan dari arsitektur tradisional atau arsitektur pada zaman prasejarah didesain berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan atau pencipta atau pemimpin ataupun dewa-dewa, juga berdasarkan alam semesta dengan alasan-alasan seperti untuk keselamatan, ritual adat, agama, kepercayaan, ataupun untuk alasan menghormati atau menyelaraskan diri dengan alam. Kemudian paradigma estetika. Paradigma estetika adalah paradigma keindahan yang biasanya berdasarkan pada keseimbangan dan keselarasan di antara elemen-elemen pembentuk arsitektur.
Paradigma ini banyak dipakai pada zaman arsitektur klasik dan beberapa gaya arsitektur sebelum arsitektur modern lahir. Paradigma ini banyak dipengaruhi oleh teori Vitruvius yang menyebutkan firmitas, utilitas, dan venusitas, serta teori Golden Session yang menekankan keindahan terletak pada proporsi dan keseimbangan serta keselarasan. Kemudian estetika rasionalis. Rasionalisme diartikan sebagai prinsip atau kebiasaan untuk menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi dalam hal mengemukakan pendapat. Rasionalis adalah orang yang menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam dunia arsitektur, rasionalisme diartikan suatu paradigma dalam arsitektur yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat nalar, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mencetuskan ide-ide arsitektur yang didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal. Kemudian, paradigma kultur. Paradigma kultur adalah paradigma yang berasal dari suatu kebudayaan, kegiatan dalam mewujudkan karya-karya interaksi ruang, makna, komunikasi, dan waktu yang berfokus pada penataan lingkungan. Penyebab penting dalam penataan tersebut adalah bahwa lingkungan di dalamnya membentuk komunikasi sosial antara orang-orang dengan lingkungan kepada masyarakat melalui kultur masing-masing. Kemudian konsep analogi merupakan konsep yang berdasarkan pada kemiripan secara visual dengan sesuatu yang lain, bisa bangunan lain, hal-hal yang terdapat pada alam maupun benda-benda hasil buatan tangan maupun pemikiran manusia. Desain analogi memerlukan penggunaan beberapa medium sebagai sebuah gambaran untuk menerjemahkan keaslian ke dalam bentuk-bentuk barunya. Dengan demikian, suatu desain akan mengalami transformasi dengan alogikal ketika desain tersebut memiliki kriteria penggambaran tentang suatu hal. Hal ini dapat berupa benda, watak, ataupun suatu kejadian. Kemudian, konsep metafora dan perumpamaan. Metafora atau kiasan mengidentifikasi hubungan antara benda dengan objek yang dipandang. Perumpamaan adalah metafora yang menggunakan kata-kata seperti atau bagaimana untuk mengungkapkan suatu hubungan. Metafora dan perumpamaan mengidentifikasikan pola hubungan sejajar, sedangkan analogi mengidentifikasi hubungan kenyataan yang mungkin ditunjuk untuk objek. Kemudian konsep esensi merupakan konsep yang diambil hakikat dari permasalahan atau hal yang mendasar dan yang paling penting untuk desain tersebut. Konsep esensi juga tidak hanya memperhatikan fungsi dari seluruh aktivitas dalam bangunan, tetapi dikembangkan melalui pendekatan pragmatis. Kemudian konsep pragmatik merupakan konsep yang membuat bentuk sesuai fungsi dan kebutuhan susunan ruang tanpa memperhatikan bentuk atau tampak. Konsep yang dikembangkan seputar persoalan-persoalan yang diidentifikasi dari program suatu bangunan. Contoh dari konsep pragmatik adalah Honai, Papua, Indonesia.